Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penggunaan quizzes. Setelah kita mempunyai pemahaman yang sama tentang bagaimana cara kerja dan mekanisme penggunaan quizzes, maka di video tutorial kali ini kita akan membahas secara teknis. Yang pertama adalah bagaimana mendaftar akun ke quizzes. Nah, yang perlu rekan-rekan persiapkan adalah sebuah alamat email. Di sini direkomendasikan adalah alamat Gmail supaya nanti kita bisa bekerja lebih jauh menggunakan layanan yang disediakan oleh Google seperti Google Classroom. Rekan-rekan bisa memasukkan pada address bar aplikasi browser yang rekan-rekan punya. Yang pertama kita coba lihat, di sini saya menggunakan aplikasi browser Microsoft Edge. Rekan-rekan bisa menggunakan misalnya Google Chrome, Mozilla Firefox dan sejenisnya. Di address bar kita ketikkan saja alamatnya, yaitu quizzes.com. Kemudian nanti rekan-rekan akan dimunculkan sebuah halaman beranda. Di sini tampak sekali sebuah video yang menunjukkan betapa senang dan bergembiranya anak-anak dalam proses belajar menggunakan quizzes. Nah, di sini di bagian atas sebelah kanan ini ada dua menu. Yang pertama ada join a game, kemudian ada sign up. Nah, kalau untuk join a game ini nanti digunakan oleh player, oleh peserta didik kita tanpa harus melakukan proses pendaftaran akun ke quizzes. Jadi misalnya untuk langsung bekerja dengan quizzes, mengerjakan berbagai soal yang sudah disediakan oleh guru atau dosen, di sini rekan-rekan bisa gunakan join a game. Kemudian nanti kita bisa menggunakan sign up di sini karena kita akan mendaftarkan akun Gmail kita sebagai seorang host, sebagai seorang pendidik, ya, sebagai guru, dosen ataupun instruktur. Kita bisa klik tombol sign up. Kemudian nanti akan dimunculkan window welcome to quizzes. Rekan-rekan bisa lihat di sini kita disediakan dua model login, bisa menggunakan email Gmailnya Google, ya, bisa juga menggunakan email yang lain. Di sini saya menggunakan akun Gmail. Rekan-rekan bisa sign up with Google. Selanjutnya rekan-rekan bisa pilih salah satu akun Gmail yang aktif atau yang rekan-rekan akan gunakan. Di sini kita nanti akan langsung masuk ke pilihan. Jadi di sini kita diminta sebagai apa kita menggunakan quizzes, untuk keperluan apa. Di sini kita punya tiga pilihan, untuk keperluan sekolah, untuk bisnis, ataupun untuk penggunaan secara personal. Kita bisa pilih saja at school di sini, mulai K12 or university. Jadi kita bisa gunakan untuk mulai dari playgroup, TK, tingkat SD, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas maupun universitas. Kita klik saja bagian yang pertama ini. Kemudian peran kita sebagai apa di sini, kita punya dua pilihan, sebagai seorang guru atau sebagai seorang student. Kita pilih saja sebagai teacher or school administrator. Kita klik saja sekali. Nah, kemudian rekan-rekan akan langsung masuk di dalam dashboardnya quizzes. Nah, jadi rekan-rekan nanti akan masuk ke address bar. Di bagian depan ini adalah quizzes.com/admin. Jadi kalau nanti rekan-rekan sudah menelusuri lebih jauh bagaimana penggunaan quizzes, rekan-rekan bisa kembali ke menu dashboard adminnya dengan klik tulisan quizzes di sebelah atas kiri. Ya, ini menuju ke quizzes admin. Nah, nanti rekan-rekan bisa, kalau dilihat di sini dalam menunya ini menggunakan bahasa Inggris, kita bisa mengatur supaya menu-menu yang ada di dalam dashboardnya quizzes ini dalam bahasa Indonesia. Rekan-rekan bisa klik dari menu setting di bagian kiri bawah.
Kemudian di sini rekan-rekan bisa buat beberapa pengaturan ya. Di sini email yang digunakan, username, kemudian notifikasinya. Rekan-rekan bisa atur harian, kemudian tidak pernah atau mingguan. Yang akan kita lakukan di sini adalah untuk memilih bahasa. Jadi bahasa yang disediakan di sini ada di beberapa negara dan kita beruntung Indonesia masuk dalam list penggunaan Quizzes. Kita klik bahasa Indonesia. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai menunya menjadi bahasa Indonesia. Kemudian nanti rekan-rekan juga bisa menambahkan kata sandi ya di sini. Kita tidak masuk ke situ. Kemudian kita juga bisa mengubah akun menjadi siswa. Jadi walaupun tadi kita sebagai teacher, nanti di kemudian hari kita bisa merubah akun kita sebagai akun siswa. Tetapi kalau hal ini kita lakukan, nanti kita tidak bisa lagi dengan akun Gmail yang sama menjadi akun teacher. Jadi biarkan saja seperti ini, kita hanya mengubah bahasanya. Setelah bahasanya berubah menjadi bahasa Indonesia di menu dashboard, rekan-rekan bisa atur di bagian profil. Jadi di bagian atas ini adalah profil kita. Kalau di dalam menu ini sudah ada fotonya, ini adalah bawaan dari akun Gmail kita yang sudah kita setting fotonya. Kita klik tunjukkan profil. Nah, di bagian ini rekan-rekan bisa lihat ada bagian kuis, ada bagian koleksi, ada bagian meme, dan kesemuanya kita belum memiliki informasi apapun karena ini adalah pertama kali kita masuk menggunakan Quizzes. Di sini peran kita sebagai seorang guru ya. Kemudian di sini rekan-rekan bisa klik edit profil untuk memberikan informasi penting akun kita. Di sini kita bisa pilih nama depan, nama belakang, dan panggilan kita, misalnya Mister ya. Di sini kita lengkapi saja informasi pentingnya. Kemudian di sini kita bisa lihat kita mengajar di mana ya rekan-rekan ya. Mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6, 1 SMP sampai kelas 3 SMP, dan 1 SMA sampai 3 SMA dan perguruan tinggi. Rekan-rekan kalau misalnya bekerja atau sebagai perannya di guru beberapa kelas juga boleh. Di sini ya beberapa kelas kita bisa pilih university, mata pelajaran apa yang rekan-rekan ampu. Di sini banyak sekali pilihannya. Jadi ada matematika, bahasa Inggris. Jadi nanti sesuaikan saja dengan spesialisasi dari rekan-rekan ya. Jadi nanti bisa dipilih. Kalau misalnya nanti saya di sini ya seperti ini boleh. Kemudian misalnya teknologi fungsional juga boleh ya. Kita simpan perubahannya. Jadi di bagian ini sesuaikan saja dengan profil rekan-rekan, identitinya kita simpan saja perubahannya. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil bagaimana mendaftarkan akun kita di Quizzes, dan di video berikutnya kita akan masuk lebih jauh lagi mengoptimalkan bagaimana penggunaan Quizzes ini. Sampai bertemu kembali pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.